Di sini lari. Keluarga Zhang sudah lama terisolasi, tidak menyangka. Kalian masih ingin membasmi kami. Orang biasa tidak bersalah, tapi memiliki harta adalah kejahatan. Serahkan ilmu sang famili Qigong, ilmu rahasia keluarga kami, tidak mungkin diserahkan ke tangan kalian, para pencuri. Wuji, ibu telah menyegel 90% kekuatanmu di dalam jade ini. Ingat, jangan pernah menggunakan kekuatanmu lagi. Jadilah orang biasa. Ibu jangan. Nanti, apa yang kamu lihat? Jangan bersuara. Pohon yang menonjol di hutan. Angin pasti akan merobohkannya. Kamu harus belajar menyembunyikan keahlianmu. Mulai hari ini, aku adalah penyelamat hidupmu. Bawa dia kembali. Ya. Tinju. Masih tidak bisa. Sampai sekarang, belum ada yang bisa mempelajari ilmu bela diri Qigong yang legendaris, memukul sapi dari balik gunung. Sepertinya, pendekar langka yang satu dalam sejuta ini tidak akan ditemukan. Keluarga Qin benar-benar akan memalukan diri dalam pertandingan pernikahan ini. Zhang Yuji, ada apa denganmu? Aku tidak sengaja menyentuhnya. Tidak sengaja menyentuh. Bagaimana mungkin? Memecahkan karung pasir dari belakang. Bakat sehebat apa ini? Nona Bizzer. Ikut aku. Tenang saja, semuanya sudah aku atur. Qin Zhaoge adalah yang paling berbakat di keluarga Qin. Dan memiliki tubuh terbaik. Asalkan orang besar itu. Bersamanya, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Bagus. Tunang, aku sudah menyiapkan seseorang untukmu. Untuk memenangkan pertandingan pernikahan ini. Bagus. Qin Zhaoge. Bahkan jika untukmu, aku tidak akan membiarkan para pria itu mendapatkannya. Zhang Wuji, ambil uang ini, dan tinggalkan kota ini. Nona besar. Lupakan kejadian hari ini. Kedepannya, apapun yang kamu lihat, jangan pernah menggunakan kekuatanmu. Ingat baik-baik. Status dan posisimu jauh di bawahku. Jangan menghalangiku untuk menikah dengan keluarga kaya. Bawa dia keluar kota dengan cepat. Jangan biarkan dia ikut pertandingan pernikahan. Kau telah melindungiku selama 20 tahun. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menikah dengan orang yang tidak kau cintai? Selama ini, kemajuanmu memang sangat cepat. Tapi dengan kemampuanmu yang biasa saja, tidak mungkin bisa mengalahkanku.
Chin Hong, pengkhianat. Kau benar-benar akan menikahkan nona besar dengan orang seperti ini. Sejak dulu, keluarga Qin selalu menghormati bela diri. Siapa yang memenangkan pertandingan pernikahan ini? Qin Shaoge adalah milik siapa? Dia adalah darah daging keluarga Qin, bukan alat transaksi. Di keluarga Qin yang mengutamakan bela diri, wanita adalah alat transaksi, apalagi seekor anjing yang kalah tidak berhak berbicara. Kamu. Dia tidak berhak, tapi aku pasti berhak. Ternyata Nyonya Besar datang sendiri. Nyonya Besar adalah orang yang paling berbakat di generasi muda keluarga Qin. Hanya saja, jika dia yang turun tangan. Apakah ini tidak terlalu tidak pantas? Qin Shaoge, apa yang kamu lakukan? Ketua, menurut aturan keluarga Qin, siapapun boleh naik ke atas panggung. Tentu saja termasuk aku. Kamu tahu, naik ke atas panggung berarti menandatangani perjanjian hidup mati. Di atas panggung, hanya hidup dan mati yang diperhitungkan. Lalu bagaimana? Meskipun aku mati di atas panggung ini, sebagai orang keluarga Qin, aku tidak mungkin menikah dengan orang Jepang ini. Kamu. Karena si cantik ini bersedia mencoba hukum. Maka aku akan menunjukkan padamu kehebatan orang Jepang. Bukan dari sukuku, aku tidak akan menikah. Hahaha, sebentar lagi kamu tidak akan berkata begitu, Sajra. Kamu akan berlutut dan memohon padaku. Dengan keahlian bela diriku, hanya teknik pernapasan keluarga Shang yang dulu bisa menyaingiku, keluarga Qin. Apa artinya? Tidak tahu malu. Ah, sungguh harum jika tidak memakai baju. Pasti akan lebih harum, hehehe. Kenapa dia masih datang? Sang Wuji, cepat pergi. Jika mereka tahu aku memberikan segalanya padamu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Bagus, Nyonya Besar telah mempelajari teknik keluarga Qin. Mengalahkan seorang Jepang bukanlah hal yang sulit. Dalam hal bakat, Nyonya Besar tidak tertandingi di keluarga Qin. Dalam hal kekuatan, Nyonya Besar adalah panutan kami, jika Nyonya Besar yang turun tangan. Pertarungan ini mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan Nyonya Besar. Tidak. Apa yang kamu tahu, pengemis? Bukankah ini pengemis yang diadopsi oleh Nyonya Besar dulu? Tidak disangka, pengemis yang diadopsi langsung oleh Nyonya Besar ini bisa saja mematikan semangat orang lain dan memadamkan semangat keluarga sendiri. Ada apa yang tidak benar? Qin Shaoge bukan lawan. Dalam 3 gerakan dia pasti kalah. Apa yang kamu bicarakan? Baik, Lihat, ini baru kekuatan Nyonya Besar. 1 gerakan. Nona Besar, terus kejar kemenangan. Masih mau menikahi Nona Besar dengan begini. 2 jurus, selesai. Giliran saya. Tinju Harimau Raja. Nona Besar, dia ternyata bisa kungfu sia, tinju harimau raja. Dia ternyata bisa kungfu sia, tinju harimau raja. Siapa yang membocorkan ini ke orang-orang dongeng ini? Memang bagus, kekuatan ini, sayangnya kalian orang sia. Sama sekali tidak mengerti, kamu, hahaha. Sekarang berlututlah di hadapanku. Lewati di bawah celanaku, aku akan mempertimbangkan. Membuatmu menjadi mainanku lagi. Bahkan jika aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Hahaha, baiklah, masih keras kepala, baiklah kalau begitu. Aku akan membuatmu melihat. Bagaimana suami masa depan ini membuatmu tunduk. Nona Besar bilang, pergi dari kota Feng, jangan pernah bertindak. Dan kamu naik juga tidak, pergi. Kemana? Nona Besar menyuruhku membawamu pergi dari kota Feng, pergi. Aku tidak bisa membiarkannya menikah dengan orang seperti ini. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu layak untuk Nona Besar, kan? Kamu tidak melihat siapa kamu sebenarnya. Apa yang kamu katakan? Aku bilang Nona Besar berasal dari keluarga bangsawan, sementara kamu dari keluarga miskin.
Seekor anjing yang ditemukan di pinggir jalan, ingin mencium aroma mawar. Kamu tidak layak, cepat pergi. Jangan menghalangi masa depan cerah Nona besar. Bahkan jika tidak akan menikah dengan orang sepertimu. Ah, Nona besar benar-benar bukan lawan orang dongeng. Bagaimana ini? Apakah Nona besar benar-benar akan menikah dengan orang seperti ini? Apakah akumulasi ribuan tahun keluarga Qin kuno? Bukan lawan ras asing, siapa lagi yang bisa berdiri? Selamatkan Nona besar. Nona besar berbuat baik padamu, apakah kamu tidak mendengarkan perkataannya? Sekarang kamu bisa memanggilku suami, kan? kamu pantas. Ah, memang harum. Menaklukkan kuda liar baru ada rasa pencapaian. Kalau kamu tidak mau berdiri, maka berlututlah dan panggil. Panggil atau tidak? Tidak, keluarga Qin selama ribuan tahun, lebih baik hancur seperti giok daripada utuh seperti genteng. Bahkan jika mati berdiri untuk bangsaku, daripada berlutut memohon pada ras asing. Hahaha, bagus sekali. Lebih baik hancur seperti giok daripada utuh seperti genteng. Kalau begitu, aku akan membuatmu melihat. Apa artinya lebih baik hancur seperti giok daripada utuh seperti genteng? Masih keras kepala juga, baiklah kalau begitu. Aku punya banyak cara. Tidak. Kamu. Mulai sekarang, setiap kali aku bertanya, jika kamu berani mengatakan tidak, aku akan membunuh satu orang dari keluarga Qin. Ilmu kuno Xia. Tidak seberapa, ilmu kuno kalian, hanya bisa aku injak-injak. Wanita kalian, bahkan bisa aku mainkan dengan mudah. Nona besar. Orang lemah, jumlahnya banyak pun tetap lemah. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, yang kuat yang berkuasa. Sekarang aku adalah yang kuat, kalian semua orang Xia hanya semut. Hanya aku yang layak memilikimu, kamu mau atau tidak? Aku. Jangan. Mau atau tidak? Panggil, mereka semua tidak bersalah, jangan bunuh mereka. Terlambat, tadi jika kamu panggil masih ada kesempatan, sekarang. Kamu harus merangkak dari sini baru panggil, Nona besar jangan. Ini adalah harga diri keluarga Qin. Sepertinya nyawa mereka tidak berharga. Jangan. Merangkak. Maaf semuanya. Ini karena kemampuan Qin Zhao Ge tidak cukup. Aku akan pergi duluan. Pohon yang menonjol di hutan, pasti akan ditebang angin, harus belajar menyembunyikan keahlian. Jika bahkan orang yang dicintai tidak bisa dilindungi, apa gunanya? Semua keahlian ini. Kenapa kamu datang? Sang Wuji, kenapa dia datang? Kepala keluarga Qin, apakah keluarga Qin tidak ada orang lagi? Berani berdiri di atas panggung. Aku mengerti, kamu ingin aku membunuhmu dulu, benarkan? Zhang Wuji, bukankah aku sudah bilang? Jangan datang ke sini. Kita. Kamu adalah kamu, aku adalah aku, tidak ada kita. Jangan berpikir aku punya perasaan padamu selama ini. Kamu hanya anjing peliharaan keluarga Qin, sekarang pergi dari sini. Di Xia ada pepatah kuno, disebut, katak ingin makan daging angsa, sayangnya. Sekarang seluruh keluarga Qin ada di tanganku. Seluruh keluarga Qin, semua saudara seperguruan digabungkan. Bukan lawannya, termasuk aku. Juga menguasai semua ilmu bela diri Xia, sekarang. Hanya ilmu Qi legendaris yang bisa mengalahkannya. Jika kamu tidak pergi, itu berarti mati. Kamu bodoh ya. Kamu bahkan tidak takut mati. Aku bukan tidak takut mati, tapi tidak akan mati. Kamu bilang apa? Semut seperti ini, tidak bisa menggangguku. Kamu melindungiku selama 10 tahun. Aku akan melindungimu seumur hidup. Sang Wuji, kamu naik ke atas untuk apa? Cepat turun. Membalas budi itu bagus, Nona telah merawatmu selama bertahun-tahun. Anjing pun akan menggoyangkan ekornya, tapi, kalau kamu naik sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri. Perbedaan antara kita dan musuh terlalu besar, cepat turun. Kamu dengar? Mereka semua tidak percaya padamu.
Sudah lama dengar bahwa di Daxia ada tradisi yang disebut pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Sayangnya, sekarang terlihat seperti mencari kematian. Kalau kamu memilih untuk mati demi kebenaran, lebih baik mundur dan merencanakan. Untuk menangkap ikan besar, perlu jaring, untuk menangkap udang kecil. Cukup diinjak saja. Kamu tahu aturan naik ke atas panggung? Di atas panggung, hanya menang atau kalah, tidak peduli hidup atau mati. Maka kamu harus tahu perbedaan antara kita. Kamu seharusnya memilih untuk menjadi pengecut seumur hidup. Daripada naik ke panggung, menjadi pahlawan seset. Pertama, sampah dari dongeng tidak pantas mendapatkan wanita Daxia. Kedua, roh Daxia, yang menghina pasti mati. Ketiga, Qin Zhaoge adalah wanitaku. Satu helai rambutnya disentuh, kamu akan mati buruk. Besar sekali mulutmu, mari kita lihat. Seberapa besar kemampuanmu? Wuji, cepat pergi. Mencari kematian. Ibu menyegel 90% kekuatanmu. Di dalam giok ini, ingat. Jangan pernah menggunakan kekuatanmu lagi seumur hidup. Ini. Pengemis yang nona pungut ini ternyata bisa bela diri. Aku tidak salah lihat, satu pukulan dari 10 meter. Hanya Cikung yang sudah lama hilang yang bisa melakukan ini. Ini tidak mungkin. Cikung adalah ilmu tertinggi Daxia. Mengeluarkan Ci, membunuh tanpa terlihat. Hanya keluarga legendaris itu yang bisa menguasainya. Seperti anak miskin ini, tidak punya gen. Atau bakat. Seharusnya aku sadar, memukul dari balik gunung, keluarga Qin ada harapan. 20 tahun lalu kamu menyelamatkanku. 10 tahun kemudian aku menyelamatkan seluruh keluarga Qin. Kamu harus hati-hati, pria ini. Mengumpulkan semua ilmu bela diri Daxia. Kamu khawatir padaku? Khawatir. Aku hanya khawatir pada keluarga Qin saja. Tenang saja. Dia bukan lawanku. Menjadi pahlawan itu harus membayar harga, dulu di Daxia. Berapa banyak orang yang mati demi semangat mereka. Terakhir tulang mereka terkubur di gunung, tidak berakhir baik, aku lihat kamu punya kemampuan. Lebih baik kamu tunduk padaku. Prajurit Daxia, menegakkan hati untuk langit dan bumi, menegakkan takdir untuk rakyat. Meneruskan ajaran suci masa lalu, membuka kedamaian untuk generasi mendatang. Kalau begitu, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Meneng. Tak disangka, pelayan keluarga Qin ini ternyata menang. Lihatlah, inilah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh orang Daxia. Di atas ring, hanya ada menang atau kalah, bukan hidup atau mati. Karena kamu belum mati. Belum ada pemenang. Sang Wuji, cukup sudah. Baik, saat mereka menyerang keluarga Qin, mereka tidak bilang, cukup. Saat mereka menghina prajurit besar, mereka tidak bilang, cukup. Saat mereka menginjak-injak tanah ini, mereka tidak bilang, cukup. Aku Zhang Wuji, statusku tidak tinggi, kedudukanku tidak kuat. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tapi aku tahu. Tanah inilah yang membesarkanku, air sungai kuninglah yang mengairiku. Di tanah ini, orang tua, anak-anak, pria, wanita, masing-masing memiliki tanggung jawab. Masing-masing menjalankan tugasnya. Sebagai prajurit, seharusnya siap mati dengan gagah berani. Setia kepada negara, sampai mati. Nona, tak disangka pengemis kecil ini begitu hebat. Dan Badger Adele. Kamu yakin ingin menyelamatkannya? Giok ini tidak biasa, naga yang bersembunyi di dasar laut, tidak boleh muncul ke permukaan. Jika ada yang tahu identitasnya, seluruh dunia akan dilanda gelombang besar. Ibu, dia sangat kasihan, aku ingin membantunya. Kalau begitu, kamu harus ingat, jangan biarkan siapapun tahu identitasnya. Nah, aku akui kamu punya sedikit kemampuan, tapi hanya itu saja. Keluarga Fujiwara kamilah yang terkuat dalam ilmu bela diri di Jepang. Ilmu bela diri Daxia kalian, tidak ada apa-apanya. Benarkah? Tunggu saja kakakku datang. 1 atau 10 prajurit Jepang, semuanya akan kuhadapi. Kamu yang bilang, surga ada jalannya tapi kamu tidak mau lewat. Neraka tidak ada pintunya, tapi kamu memaksakan masuk. Nah, kamu gila. Keluarga Fujiwara di timur, terkenal sebagai keluarga yang menghormati bela diri. Di keluarga mereka, bahkan anak usia 3 tahun sudah berlatih bela diri. Sekarang baru saja menang.
kamu malah memintanya mengganti orang untuk melawanmu. Ini sama saja dengan mendorong keluarga Qin ke dalam lubang api. Nona, pengemis bau ini, dia sama sekali tidak ingin membantumu. Sudah terlambat. Kakakku adalah Ten Yuan Shengyi. Apa? Dia ternyata adik kandung Ten Yuan Shengyi. Siapa Ten Yuan Shengyi itu? Dia adalah keluarga bela diri kuno top di Jepang. Juara pertama bela diri Jepang tahun ini. Dan itu adalah keluarga utama Fujiwara, cabangnya saja sudah begitu hebat. Keluarga utama Detong, ITU masalah besar. Aku kasih kamu kesempatan. Sekarang kamu berlutut dan minta maaf. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Aku memang takut cabang keluarga ini terlalu lemah. Keluarga utama datang pun tidak cukup untuk satu jariku. Kakakmu datang. Hanya bisa berlutut. Cari mati, senjata menembak burung yang menonjol. Kamu sudah dekat dengan kematian. Zhang Wuji, jangan sembarangan. Sudah terlambat. Kamu meremehkan seni bela diri Jepang. Meremehkan aku tidak ada. Tadi kamu tidak bilang begitu. Seni bela diri Jepangmu yang payah, tidak layak aku remehkan. Cari mati. Kakak. Pengemis ini ternyata sangat kuat. Bukan lawannya. Keluarga Qin akan makmur. Keluarga Fujiwara, bagaimana mungkin bisa dikalahkan oleh seorang pengemis? Kamu masih punya kesempatan untuk minta maaf. Keluarga Fujiwara selalu dikenal sebagai keluarga ahli bela diri. Ayahku bahkan setengah master. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ayah. Paman besar. Paman kedua. Kakekku adalah master besar. Ternyata ada orang sekuat ini di Tiongkok. Perci. Zhang Wuji, Parenti. Fujiwara hilang untuk keluarga Qin. Untuk Zhang Wuji tidak ada manfaatnya. Zhang Wuji, aku ingat kamu. Ingat aku untuk apa? Ingat aku 100 kali, 1000 kali. Kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Kamu. Aku tidak menyangka kamu sehebat ini. Aku akan membawamu untuk diobati. Bawahan tidak mampu. Bersedia mati untuk menebus kesalahan. Tunggu. Keluarga Qin, kalau kamu tidak punya cara, maka carikan aku cara. Baik. Tunggu. Paman besar, pengemis kecil sudah menang. Pertarungan pernikahan selesai. Selesai? Menurutku belum. Kamu tahu, pertarungan pernikahan adalah aturan keluarga Qin. Apakah kamu benar-benar akan merusak aturan keluarga Qin? Untuk orang seperti ini? Menurut aturan, dia memang bisa membawamu pergi jika menang. Sebagai sesepuh keluarga Qin, kamu harus mematuhi aturan. Tapi dalam aturan, dia harus bisa mengalahkanmu. Aku baru saja kalah dari orang ini, dan dia menang melawannya. Ini cukup membuktikan bahwa kekuatannya melebihi diriku. Menang melawan Fujiwara tidak berarti dia bisa mengalahkanmu, kan? Baiklah, Paman, aku akan bertanding dengannya, dan itu akan menjelaskan semuanya. Nona, mana mungkin aku berani melawanmu? Bodoh sekali, mainkan saja dengan santai. Mana mungkin aku membiarkanmu menang dengan mudah? Sepertinya Nona sudah jatuh hati diam-diam. Tak disangka, si pengemis kecil bisa mendapatkan hati Nona. Anak muda, tak disangka keberuntunganmu begitu baik. Nona Qin telah berbuat baik padamu, kau harus membalasnya sepenuh hati. Pertengkaran pasangan muda, siapa yang mau melihatnya? Dalam satu gerakan, Nona pasti kalah dari si pengemis kecil ini. Tentu saja, jika kali ini Nona menang melawan si pengemis kecil ini, maka muka keluarga Qin akan sangat memalukan. Apalagi, si pengemis kecil ini kekuatannya dalam seperti lautan. Mengalahkannya tidak semudah itu, benar juga.
Sudah kuduga, pasti ada tipu muslihat di sini. Bagaimana mungkin menang melawan Tuan Fujiwara? Ini tidak mungkin. Kekuatan Nona kita semua tahu. Dan bagaimana mungkin Nona melukai penyelamatnya sendiri? Benar, apa yang sebenarnya terjadi? Kau tidak benar-benar berpikir aku bisa menyukaimu, kan? Nona, Begitu rupanya. Tante Wang, apa yang terjadi? Apakah Nona benar-benar orang yang lupa budi demi keuntungan? Bukan begitu, seharusnya keluarga Qin menanamkan sejenis ulat dalam tubuh Nona. Sekarang Nona tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Aku sudah lama di keluarga Qin, dengar-dengar saja. Entah benar atau tidak. Nyawamu adalah pemberianku, tentu saja. Kau bisa memilih untuk diam di tempat atau melukaiku. aku tidak akan melawan. Kalau begitu mati. Tidak, aku tidak sengaja. Aku tahu, 20 tahun yang lalu, kalau bukan kau yang menyelamatkanku. Aku sudah mati di hutan belantara. Tapi, Hahaha, baiklah. Ini bagaimana? Nona sepertinya berubah menjadi orang lain. Ini bagaimana baiknya? Kau ini ngapain? Beberapa ulat, bagian yang ditanam dalam tubuh sulit dibersihkan. Kasih sesuatu, paksa keluar saja. Ulat, paksa keluar. Ini bagaimana? aku tidak sengaja. Aku tahu. Ayo pergi. Tunggu. Apa aku membiarkan kalian pergi? Apa yang kau mau lakukan? Pertarungan belum selesai. Mau kemana? Tidak tahu malu, dia sekarang terluka parah. Bagaimana bisa bertarung? Kita semua adalah ahli bela diri, jangan banyak alasan. Yang kuat tetap kuat, yang lemah tetap lemah. Apakah di medan perang, musuh akan menganggapmu lemah? Dan mengasihanimu? Baik itu pertarungan bergiliran. Atau strategi apapun, sejak dulu kalah adalah kalah. Pemenang mendapatkan sang putri, sedangkan yang kalah hanya pantas berada di neraka, selamanya terperuk, katak dalam temperang. Seharusnya tidak melihat matahari dan bulan, apalagi memakan daging angsa. Tidak apa-apa. Tapi, luka di tubuhmu. Tidak apa-apa. Apakah wanita ini benar-benar sangat penting bagimu? 20 tahun yang lalu, jika bukan karena Nona Qin menyelamatkanku, aku sudah mati. Jadi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sehelai rambutnya. Benar-benar tidak menyerah sampai melihat peti mati. Mungkin kau belum tahu. Mengapa aku bisa setara dengan keluarga Qin ini? Aku tidak ingin tahu. Aku, Shao Qian, mulai belajar bela diri sejak usia 3 tahun. Menjadi petarung pada usia 8 tahun. Menjadi master bela diri pada usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun, sudah menjadi setengah master. Dan sekarang, sudah memasuki gerbang master. Aku tadi tidak bertarung denganmu bukan karena aku takut padamu. Tapi karena kekuatanmu tidak layak untukku. Jadi, Sejak dulu, yang kuat mendapatkan sang putri. Ini adalah kebenaran yang abadi. Kau masih punya satu kesempatan untuk menjadi anjing. Dia benar, bahkan jika kau tidak terluka. Kau belum tentu bisa mengalahkannya. bagaimanapun, aku tidak akan. Mulai hari ini, kau adalah priaku, suami mati istri mengikuti. Betapa romantisnya pasangan suami istri. Kau turun dulu. Baik, sekarang aku akan menunjukkan padamu rasa. Mati tanpa kuburan, hidup lebih buruk dari mati. Licik, menyerang diam-diam. Tidak bisa, energi sama sekali tidak cukup jika menggunakan tenaga. Luka tadi mungkin akan terbuka. Harus cepat selesai.
Apa yang kau lakukan? Kalah dalam pertandingan melawanku, menurutmu apa yang harus kulakukan? Ah, Dia hanya terluka. Kamu licik, tidak tahu malu. apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Aku bilang kamu. Aku. Keras-keras, belum makan ya? Aku bilang. Kamu menang. Kalau begitu, karena aku menang, apa yang harus kamu lakukan? Menurut aturan pertandingan. Sekarang aku adalah wanita kamu. Kalau begitu, karena kamu sudah jadi wanita aku, apa yang harus kamu panggil aku? Suami. Hahaha. Sekarang, bisa lepaskan dia kan? Tentu saja bisa. Lepaskan dia. Orang yang menyinggungku, tidak ada yang berakhir baik. Termasuk kamu. Darah orang lemah seperti ini, tidak layak mengotori tanganku. Semua salahku, semua salahku. Ada orang tidak? Ada yang bisa tolong dia? Cepat panggil dokter. Siapa yang berani bergerak, boleh coba. Paman, apakah kamu akan membiarkan dia mati? Apa yang perlu diselamatkan? Seorang pengemis yang ditampung. Pelayan keluarga Qing, apa yang perlu diselamatkan? Kalau bukan karena dia, seni bela diri keluarga kita, harga diri Xia, akan diinjak-injak oleh orang Jepang itu. Diinjak-injak, kalau bukan karena dia, kepala keluarga Shao juga bisa bertindak, dia yang menunda kemajuan keluarga Qin. Seperti dia. Orang yang statusnya rendah, kedudukannya dangkal, seharusnya tidak naik panggung. Kamu. Tolong selamatkan dia, tolong. Kamu ngapain? Orang ini sudah berdarah, tidak mungkin tidak diobati kan? Kamu bisa mengobati? Tidak bisa, tapi dulu aku pernah membalut luka sendiri. Anggap saja mati diobati seperti hidup. Tante Wang, ini tidak bisa, lukanya terlalu parah. Akan membunuhnya. Dibalut dengan perban pasti lebih baik. Percaya padaku. Ini bukan cara kamu melihat suami kamu. Biarkan aku bawa dia pergi. Kamu tahu, ini tidak mungkin. Dia sudah jadi orang cacat. Asalkan kamu biarkan aku bawa dia pergi, tidak peduli dia bisa hidup atau tidak. Aku akan kembali dengan tenang. Baik, sudah diputuskan. Keluarga Qin, bagaimana sebenarnya masalah ini? Tenang. Aku juga tidak tahu, keluarga Qin menyembunyikan orang hebat seperti ini. Qin Shaoga adalah alat yang sangat hebat, untungnya. Tidak mengganggu rencana orang besar itu, kalau tidak. Semua yang kita lakukan ini akan sia-sia. Dan pengemis itu, sebenarnya siapa? Yang melukai saya tadi bukanlah tinju, melainkan sejenis kekuatan tak terlihat. Qigong, ya, tidak mungkin, keluarga ini sudah punah 20 tahun yang lalu, Qigong keluarga Shang. Tak ada yang bisa menandingi, tak ada yang bisa mengalahkan, tidak, di dunia ini. Masih ada satu orang, yang bernama Qin. Kamu hampir saja merusak rencana saya, cukup untuk membunuh. Menurut saya, posisi kamu sebagai kepala keluarga Qin juga tidak akan bertahan, untungnya kamu bisa menghancurkan Qigong ini. Hancurkan, jika tidak mencabut sampai ke akarnya, akan tumbuh lagi. APA maksudnya, saya. Kakak, tenang, saya akan mengatur orang. Tidak akan membuat kamu turun tangan sendiri. Hal ini harus dilakukan dengan bersih dan rapi. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, kalau tidak. Bahkan jika saya ingin melindungi kamu, jika orang besar itu tahu, kamu melakukan hal ini dengan tidak bersih dan rapi. Kamu harus tahu apa akibatnya. Tahu, tenang, pasti akan memuaskan. Dulu, keluarga kuno Shang adalah yang terbaik di seluruh Xia. Keluarga Shang ahli bela diri, jika bukan karena aturan internal keluarga Shang, tidak masuk ke dunia persilatan. Posisi ketua persilatan keluarga Shang bisa menjadi yang teratas. Jadi maksud kamu apa? Keluarga Shang seperti ini. Sangat kuat dan tak tertembus, 4 keluarga besar bersatu. 7 keluarga kuno bergabung, tetap tidak bisa mengalahkan keluarga Shang. Kecuali dari dalam, keluarga Shang sepanjang sejarah selalu memiliki musuh yang kuat. Hal yang tidak berguna, kamu ini apa? Ini yang kamu tidak mengerti, saya.
Hei, si Qin, kamu membawa saya sesuatu yang tidak jelas. Saya tidak keberatan. Hari ini membuat kamu mati di sini. Hei, tenang. Tolong lihat, apa? Ternyata orang hebat dari keluarga Ye, petunjuk dewa. Akar pohon tua, kalau begitu orang hebat dari keluarga Ye, silakan duduk. Hahaha. Di seluruh Xia, keluarga kami tidak pernah mengakui siapapun. Kecuali satu keluarga. Yang kamu maksud adalah keluarga kuno Zhang. Benar. Kekuatan keluarga kuno Zhang sangat misterius. Sayangnya keluarga Zhang sudah lenyap. Keluarga kami mengikuti jalan langit. Adalah yang terbaik dalam bela diri kuno saat ini. Bibi Wang, Wuji terluka parah. Membalutnya seperti ini akan membahayakannya. Orang yang berlatih bela diri, yang penting adalah melatih fisik dan mental. Kalau dia tidak tahan penderitaan kecil seperti ini, lalu apa yang akan digunakan untuk mengelakkan mereka? Tidak terpikir kamu tahu banyak hal, kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Nona, Anda terlalu memuji saya ini. Hanya seorang tukang sapu di keluarga Qin, apa yang bisa saya tahu? Tapi sebagai manusia, terutama yang berada di lapisan bawah masyarakat, semua keterampilan hidup harus dipelajari. Jika tidak belajar keterampilan bertahan hidup, seperti Tuhan, tidak membuka satu jendela itu, hidup akan sangat sulit. Tidak seperti kalian, sakit bisa pergi ke rumah sakit terbaik. Di dunia ini masih banyak orang miskin, ya, jangan diam saja. Pergi belikan saya obat. Tidak masalah, Tante Wang. Orang tua tidak melihat saya. Kamu siapa? Ini bukan urusanmu. Saya tahu kamu bermaksud baik. Ingin menyelamatkan orang ini, tapi sudah tua. Jangan mencari masalah untuk diri sendiri. Saya ingin mencari yang tidak ingin melibatkan orang yang tidak penting demi seorang asing. Juga mempertaruhkan nyawa sendiri, sudah hidup sekian lama. Kamu seharusnya lebih tahu, burung yang menonjol akan ditembak, pohon tinggi akan diterpa angin. Kamu tidak takut ini ada rekan? Tidak takut, untuk orang tua yang berjalan lambat seperti kamu. Tidak perlu saya bertindak di rumah Kessel ini. Sebelum racunnya bekerja, saya bisa dengan mudah menyelesaikanmu. Rumah kecil, berarti ruang untuk melarikan diri kecil. Tidak terpikir orang tua ini juga tahu menggunakan pedang. Tidak terlalu paham. Saya lihat kamu memang tidak paham, karena orang yang paham menggunakan pedang tahu, pedang tidak boleh sembarangan ditaruh. Saya memang tidak terlalu paham pedang, dan pemilik pedang ini bukan saya. Orang tua, kamu tidak tahu diri ya? Harga diri selalu diberikan oleh diri sendiri. Seperti harga dirimu, diberikan pun tidak ada yang mau. Ternyata kamu memang punya kemampuan. Saya meremehkanmu. Tapi orang ini tidak bisa kamu lindungi. Zhao Qian memberimu berapa banyak uang? Seperti ahli kungfu sepertimu, juga mau bekerja untuknya. Berapa banyak uang yang dia berikan? Apa pentingnya? Bisa saya katakan. Orang tua ini. Saya selalu percaya, orang yang akan mati, kata-katanya akan baik. Mencari mati. Kenapa kamu datang ke sini? Orang itu mana? Orang apa? Orang yang akan mati. Zhao Qian yang menyuruhmu datang, ya? Tidak terpikir dia tidak hanya tidak bisa menerima kekalahan, tapi juga minta bantuan dari luar. Bahkan orang yang terluka parah pun tidak dilewatkan. Hahaha. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam perang, jenderal yang selalu menang harus benar-benar menguasai 36 strategi perang. Untuk mencapai tujuan, tidak ada cara yang tidak digunakan, inilah pria sejati. Memotong rumput tanpa mencabut akarnya, angin musim semi akan menumbuhkannya lagi. Di mana dia? Dia tidak layak untukku, sudah kusir. Kamu, beli obat apa? Ini urusanmu apa? Aku benar-benar tidak tahu, dia sudah kusir. Ini, kesempatan terakhirmu. Aku tidak tahu. Qin Zhaoge. Kenapa Ye Kuan itu belum kembali?
Dia pergi mengejar si penulis itu, tidak akan lama lagi. Dia akan kembali. Berani melawanku Xiaoqian. Tidak akan berakhir baik. Apalagi, Qin Xiaoge itu adalah orang yang dituduh langsung oleh tokoh besar itu. 4 keluarga kuno saat ini, di hadapan tokoh besar itu, bahkan tidak berani berkedip. Kamu? Zhao Qian, apa yang kamu mau lakukan? Apa yang aku mau lakukan? Tante Wang, kenapa aku di sini? Nona besar yang menyelamatkanmu. Dia di mana? Tante Wang, kamu pasti melihatnya. Tante Wang, Nona besar selalu baik pada kita. Nona besar pergi membelikanmu obat, ditangkap orang lain. Aku baru saja mencarinya, di toko obat hanya menemukan ini. Ini miliknya. Masalah ini, jangan kamu ikut campur. Siapapun lawannya, aku tidak bisa membiarkannya celaka. Pasti Zhao Qian yang melakukannya. Tunggu, di antara 4 keluarga kuno, keluarga Zhang sudah musnah, sekarang hanya tersisa keluarga San, keluarga Yi, dan keluarga Zhao. Zhao Qian adalah andalan keluarga Zhao. Pada usia 25 tahun sudah menjadi kepala keluarga Zhao, kekuatannya tak terbantahkan. Harapan semua orang, kamu yakin mau pergi? Wanita berdandan untuk yang menyukainya, pria berkorban untuk yang mengerti dirinya. Aku lebih memilih menjadi pahlawan selama beberapa detik di depan orang yang dicintai, daripada menjadi kekasih gelap seumur hidup. Tunggu. Tidak menyangka. Masih ada hari di mana kamu berguna. Zhao Qian, apa yang kamu mau lakukan? Tidak menyangkakan, sekarang pria itu sudah mati, haha. Qin Xiaoge, tahu ini apa? Hanya tangan yang kotor saja. Ini di Jiangcheng, tangan yang bisa menguasai segalanya. Tangan yang bisa mengendalikan angin dan hujan, bahkan di seluruh Jiangcheng. Tangan yang bisa menutupi langit. Tentu saja. Juga tangan yang bisa mengalahkanmu, hahaha. Orang sepertimu, meskipun aku mati, aku tidak akan melirikmu. Tenang, prinsipku dalam melakukan sesuatu selalu adalah mencabut sampai ke akarnya, sepertinya. Sekarang pengemis itu sudah mati, dan tidak bisa mati lagi. Apa katamu? Aku tidak bilang apa-apa, kami hanya mengirim seorang ahli dari keluarga Ye untuk membunuh pria itu. Sepertinya mayat pria itu sekarang sudah terpisah-pisah, hahaha. Qin Xiaoge, kenapa kamu membantu pria itu sekarang? Membuatmu dan keluarga Qin ikut celaka. Tidak mungkin. Dia tidak akan mati, aku akan melawanmu. Di sini. Apa yang kamu lakukan? Mencari orang. Hahaha, mencari orang. Tahu ini tempat apa? Tahu. Tahu masih datang? Tempat orang mati. Kamu cari mati. Berani menculik orang yang aku cintai, hari ini. Di sini ada 1 orang, itu kuburan, ada 100 orang. Itu kuburan massal. Sombong sekali. Cari mati. Kamu memang hebat, tapi orang di dalam sini pasti tidak bisa kamu hadapi. Aku sarankan kamu berhenti sekarang, kalau tidak, satuan besar tahu. Kamu akan benar-benar hancur. Kalau begitu, aku ingin lihat bagaimana aku hancur. Sepertinya tidak ada napas. Tenang, dia belum mati. Kalau mau jadi mainan, harus punya tubuh yang sehat. Haha, cepat panggil orang. Kalau dia datang, kamu bahkan tidak punya hak untuk lari. Aku sarankan kamu lari sekarang, kalau tidak. Anak muda, tidak ada yang lebih penting dari nyawa,
Sekarang, cepat pergi. Sudah terlambat. Kamu, Tuan Fujiwara, dia Bajingin. Tidak pernah belajar, tidak tahu mundur, sekarang kamu datang. Cepat habisi dia, kamu. Bukannya kamu seharusnya sudah mati? Mati? Dengan cara kalian yang begitu, mau membuatku mati? Bukannya dia seharusnya sudah dihabisi? Oh, begitu rupanya. Meskipun kamu beruntung lolos dari maut, kamu tetap saja ditinggalkan oleh keluarga, dikhianati oleh wanita, orang sepertimu. Tidak akan pernah bisa bangkit, meskipun kamu tahu Qin Zhaoge ada di dalam. Lalu apa? Kamu sama sekali tidak bisa masuk, apalagi Qin Zhaoge di dalam, sedang bersenang-senang. Apa katamu? Aku bilang Qin Zhaoge di dalam sana sedang bersenang-senang. Apa katamu? Qin Zhaoge di dalam, sedang bersenang-senang. Hahaha. Zhang Wuji, ilmu bela dirinya. Tidak. Zhang Wuji, kamu ternyata belum mati. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Mundur, apa? Mau menyelamatkannya? Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melarikan diri dari Ye Quan. Tapi di sini banyak ahli, bahkan seekor nyamuk tidak akan bisa terbang keluar, apalagi kamu si sampah. Hahaha. Sudah kuduga, bagaimana bisa begitu menggonggong. Ternyata kekuatannya sudah pulih seperti semula, tapi berani kamu bertindak? Pergi, jangan pedulikan aku. Aku tidak akan pergi, kamu tidak bisa menyelamatkanku. Aku tidak takut mati. Anggur merah hari ini layak dinikmati perlahan, karena ada bau darahnya. Pas. Kamu baik-baik saja? Aku tidak menyangka kamu akan datang menyelamatkanku. Siapa sebenarnya kamu? Ini salahku, selalu menyembunyikan latar belakangku darimu. Sebenarnya aku adalah Zhang Wuji dari keluarga Zhang. Keluarga Zhang. Bertahun-tahun lalu keluarga Zhang dibantai, ibuku untuk menyelamatkanku. Menyegel kekuatanku, kalau bukan karena kamu menyelamatkanku. Aku sebenarnya sudah mati, selama bertahun-tahun ini. Aku selalu menyembunyikan nama, sampai kali ini. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Keluarga kuno bela diri terkemuka, keluarga Zhang. Apa katamu? Kamu adalah sisa dari 4 keluarga kuno bela diri terkemuka, keluarga Zhang. Selama ratusan tahun, keluarga Zhang kami selalu jujur dan lurus, tidak pernah mengecewakan langit dan bumi. Di bawah ini, kami tidak pernah mengecewakan rakyat. 20 tahun yang lalu, saya terus bersabar. 20 tahun kemudian, memulihkan kehormatan keluarga dan membalas dendam. Kami, generasi ini, tidak akan menghindar dari tanggung jawab. Tanggung jawab yang mulia. Sekarang, saya akan mengantarmu ke bawah. Temui keluargamu. Apa yang kamu tunggu? Ayo bantu. Tidak buruk, memang pantas menjadi anggota keluarga Zhang, meskipun urat-uratnya putus. Terluka parah, tapi bisa pulih seperti semula ya? Sayangnya, kamu tidak bisa menang, hahaha. Ayo, berikan lebih banyak tenaga, tubuh anak ini. Terluka parah, sekarang saatnya untuk menaburkan garam pada lukanya yang baru. Ah. Selesai, Wuji, saya yang membuatmu terluka.
Bibi Wang. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, Bibi Wang, kamu. Kekuatan internal yang sangat kuat, sepertinya Ye Kuan yang kamu bunuh. Kamu sudah tahu. Bibi Wang, kamu. Sebelumnya ketika kamu terluka, Bibi Wang yang membantumu sembuh. Saat itu saya seharusnya tahu. Bibi Wang pasti bukan orang biasa. Hanya dengan perban sederhana, bisa membuat semua lukamu sembuh, dan bahkan, membuat kekuatanmu semakin meningkat. Tidak heran kekuatan saya meningkat. Tapi tidak mungkin, kungfu keluarga Zhang unik. Orang luar sulit untuk membantu. Selesaikan orang-orang di sini dulu. Mana dia? Kamu yang maju, habisi dia. Kamu yang maju. Wuji, kamu baik-baik saja? Tidak ada masalah besar, jangan terlalu memaksakan diri. Siapa sebenarnya kamu? Sekarang bukan saatnya untuk memberitahumu ini. Di belakang Zhao Qian masih ada orang yang lebih hebat. Tadi kamu tidak merasakannya? Maksudmu, meskipun kekuatan Zhao Qian sangat kuat. Tapi pada dasarnya itu adalah jenis Qigong. Ya, dengan kata lain, Zhao Qian belajar kungfu kuno keluarga Zhang, meskipun tidak menguasai esensinya, tapi bisa memahami sebagian, itu sudah sangat luar biasa. Siapa sebenarnya kamu? Orang yang bisa membedakan kungfu kuno keluarga Zhang yang dalam. Pasti sangat memahami kungfu kuno keluarga Zhang. Sekarang bukan saatnya untuk memberitahumu hal-hal ini. Begini saja, kamu dan Nona muda pulang dulu, saya akan menguji kekuatan mereka. Kamu harus sangat berhati-hati. Tenang saja. Ini adalah rumah Bibi Wang. Kirin besar datang. Hebat, aku menang. Wuji, kamu baik-baik saja? Tidak heran dia sangat memahami ilmu bela diri keluarga Zhang. Lalu siapa dia? Apakah dia bukan Bibi Wang? Tentu saja bukan, kamu sudah di keluarga Qin selama bertahun-tahun. Kapan Bibi Wang datang ke keluarga Qin, kamu tahu? Jika aku tidak salah ingat, sekitar 20 tahun yang lalu. Dia datang setelah kamu datang ke keluarga Qin. Kalau begitu, tidak ada kesalahan. Pak Zhang, ada yang mencari kamu. Dua, tiga, sudah 3 detik belum pergi. Tepat sekali, aku bilang tidak ada nyamuk yang bersuara di samping. Mood bagus, skill bermain bola pun meningkat. Kamu, tidak ada kabar buruk yang merusak moodku kan? Tidak ada. Pasti kabar baik, Pak Zhang. Aku gagal. Awalnya tidak ingin bermain bola lagi, tapi tidak ada pilihan, harus bergerak lagi. Kamu juga tahu, skill bermain bolaku memang buruk. Nanti kalau tidak sengaja memukul kepalamu saat bermain bola. Jangan salahkan aku ya. Jangan takut, tidak akan sakit. Tahu sudah gagal, masih datang mencariku, ini hal paling bodoh yang pernah kamu lakukan. Pak Zhang, lepaskan aku. Pak Zhang, aku datang hari ini. Ada hal yang ingin aku laporkan padamu. Aku tidak tertarik. Pak Zhang, masih ada sisa-sisa keluarga Zhang yang hidup. Apa katamu? Tidak hanya hidup. Tidak hanya satu, Pak Zhang. Pak Zhang, lihat ini. Benar, dia orangnya, tidak heran saat keluarga Zhang dihancurkan. Ada satu anak yang hilang. Ini si sampah yang memukulku, Pak Zhang. Kamu harus membelaku, Pak Zhang. Tentu saja.
Terima kasih Pak Sang, terima kasih. Anjing di pintu sudah beberapa hari tidak diberi makan. Bawa keluar dan beri makan. Diam-diam datang ke sampingku, kota Jiangcheng ini. Benar-benar penuh dengan orang-orang hebat. Tapi di tangan Sang Tianfeng, tidak pernah kekurangan nyawa manusia, datang ke depanku, bahkan lalat pun sulit terbang keluar. Mereka tidak bisa keluar, lalu aku? Kamu? Dulu ilmu bela diri keluarga Zhang tak terkalahkan, tiada tandingannya di dunia. Pria keluarga Zhang berani membela negara, rela mati untuk rakyat. Kalau bukan karena kamu menjadi pengkhianat dan meracuni sumur keluarga Zhang, keluarga Zhang tidak akan jatuh. Benarkah? Siapa yang menyuruhku lebih hebat dari suamimu? Siapa yang menyuruh mereka tidak memberikan ilmu langka keluarga Zhang padaku? Surga ada jalannya, kau tidak mau lewat. Neraka tak ada pintunya, kau malah masuk sendiri. Aku akan melawanmu. Berhenti. Ibu, ternyata benar kau. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Dunia persilatan, penuh pertarungan. Ibu hanya berharap, dalam hidupmu, kau bisa hidup tenang, jangan terlibat dalam konflik ini lagi. Paman kedua, ternyata kau. Kenapa? Dulu, kalau bukan karena keluarga Zhang lebih menyukai keluargamu, aku pasti tidak akan mengambil langkah ini. Karena kalianlah. Aku belajar keras, tekun berlatih selama 10 tahun. Tetap tidak memiliki posisi di keluarga Zhang. Sebagai seorang petarung, seharusnya memperkuat tubuh, melindungi negara, dan memiliki hati yang luas. Membela keadilan, bukan mengejar nama dan keuntungan. Berdarah demi kedudukan tinggi di istana. Apa yang kau tahu? Hanya dengan berdiri di puncak Gunung Tai, baru bisa memiliki hak untuk memandang rendah orang lain. Hanya dengan berdiri di atas matahari dan bulan, baru ada artinya berlatih ilmu bela diri. Karena kalian semua datang bersama, maka mari kita semua binasa bersama. Tidak buruk, kekuatanmu jauh melebihi semua generasi muda keluarga Zhang. Jika keluarga Zhang tidak binasa, kau pasti akan menjadi yang terhebat. Tapi sayang, hanya pedang 7 bintang yang bisa mengalahkanku. Tapi kau tidak bisa menggunakan pedang 7 bintang, karena pedang 7 bintang keluarga Zhang harus mendapatkan pengakuan dari leluhur, dengan darah sebagai kunci, dan umur sebagai pengorbanan. Di mataku, kau hanyalah sirang anak kesel. Katakan padaku, di mana pedang 7 bintang? Tidak mungkin. Katakan padaku, di mana pedang 7 bintang? Tidak mungkin. Sepertinya, kau benar-benar tidak peduli dengan nyawa anakmu. Di seluruh keluarga Zhang, hanya aku yang bisa mendapatkan pengakuan pedang 7 bintang. Tidak. Masih ada satu orang lagi. Nak, masih ingat mantra yang diajarkan keluargamu dulu? Generasi keluarga Zhang, menegakkan hati untuk langit dan bumi, menegakkan kehidupan untuk rakyat. Meneruskan ilmu kuno untuk para suci, membuka perdamaian untuk ribuan tahun. Selain kepala keluarga Zhang, tidak ada yang bisa mendapatkan pedang 7 bintang. Dia itu apa? Generasi muda keluarga Zhang, Zhang Wuji, memohon pedang. Pedang 7 bintang, ternyata kau benar-benar bisa menghidupkan kembali cahaya pedang 7 bintang. Ilmu langka keluarga Zhang sekarang ada di tanganku. Mencari tanpa hasil, tapi sekarang dapat dengan mudah. Bagaimana bisa begini? Kau benar-benar pikir aku tidak tahu kau selalu bersembunyi di keluarga Qin. Tanpa aku, Shao Qian si anjing ini tidak akan membuat masalah di keluarga Qin. Tua-tua tetap lebih licik. Cepat lari, cepat bawa dia pergi. Ibu, Cepat pergi. ibu. Lari cepat. Pedang 7 bintang hanyalah simbol keluarga. Memiliki pedang 7 bintang memang bisa menguasai dunia, tapi rahasia keluarga Zhang bukanlah pedang, bukan ilmu bela diri, apalagi seseorang. Orang yang berlatih tahu harus melatih hati terlebih dahulu.
Wuji, aku tahu kamu sangat menderita sekarang. Tapi jika kamu tidak pergi, pengorbanan Bibi Wang akan sia-sia. Kamu pergi dulu. Kamu gila? Aku mengerti apa yang dikatakan ibuku, ilmu rahasia keluarga Zhang. Bukanlah latihan bela diri, tapi melatih hati. Zhang Wuji. Kamu bahkan tidak mau lari, aku akan membunuhmu di sini hari ini. Bagaimana mungkin? Aku punya pedang 7 bintang, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Latihan bela diri adalah yang terendah, melatih hati adalah yang tertinggi. Ini tidak mungkin. Ini adalah ilmu rahasia keluarga Zhang.